orang yang membiarkan dirinya menjadi orang lain. Ya. Padahal di semesta ini setiap manusia itu sebetulnya unik. Ya. Artinya setiap manusia itu ya sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Ya. Saya udah bertahun-tahun membantu banyak orang untuk diarahkan peta dirinya. Baik. Mulai dari sebetulnya si orang ini tipe otaknya apa? Apakah tipe otaknya action, logic, apakah kreatif, apakah tipe otaknya master, atau tipe otaknya emosi. Itu setiap manusia itu punya tipe otak yang berbeda karena dia disiapkan oleh semesta untuk tujuan yang berbeda. Iya. Yang kedua, golongan darah. Mungkin selama ini golongan darah orang awam menganggap hanya untuk transfusi darah. Iya, betul ya. Padahal golongan darah ini ternyata di riset ya, ada beberapa ahli di Jepang yang fokus meriset golongan darah dikaitkan dengan kepribadian. Jadi ada hubungan sebetulnya antara golongan darah dengan kepribadian itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang juga ada yang lebih dalam. Ingin dibacakan tentang data karmanya di kehidupan yang dulu seperti apa, sehingga dia menjadi tahu sebetulnya utang-utang apa saja sih yang harus saya selesaikan di kehidupan yang sekarang. Sehingga keluarlah yang namanya peta diri. Sehingga di dalam kehidupan yang sekarang ini ya dia punya patokan, ya dia tidak kemudian terombang-ambing oleh tadi ada role model orang lain yang dianggap sukses, yang dianggap hidupnya bahagia, pada cuma penglihatan lahir saja dari luar. Lalu ada validasi tadi, bahagia jadi urusannya dengan rumah, dengan mobil, dengan jumlah uang yang dikumpulkan gitu. Nah, itu akhirnya tadi terobsesi untuk menjadi orang lain. Lalu potensi dirinya itu betul-betul nyaris tidak terbangkitkan. Nah, inilah sebetulnya kewajiban lingkungan, Kang Yulan. Pertama, kewajiban yang harus disadari tentang ini adalah kewajiban orang tua. Yang kedua adalah kewajiban dari yang paling dominan itu sistem pendidikan. Karena kan anak ini setiap hari datang ke sekolah, ketemu dengan guru, ketemu dengan teman, ketemu dengan pelajaran. Itu yang lambat laun membangun sistem alam bawah sadarnya dia. Gitu. Nah, itu saya juga lama ya bergerak di bidang pendidikan. Saya juga sebetulnya sangat prihatin ya, karena banyak juga orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tuh nggak ngerti. Bahkan anak itu dicetak harus seperti yang kurikulum mau. Betul. Dicetak seperti yang sekolah mau. Sehingga anak itu dikategorikan anak sukses itu kalau nurut seperti yang sekolah mau. Kalau anak itu lebih kreatif, misalkan ingin menemukan dirinya, itu nyaris tidak ada ruang di sistem pendidikan kita. Itu sebabnya ya guru juga ke kelas udah membuat tujuan pelajaran. Bukan ke kelas ingin membangkitkan potensi siswa dengan pelajarannya. Nah, jadi inilah sebetulnya ada kontribusi dari banyak pihak yang kemudian membangun seseorang itu menjadi seperti yang Kang Yulan bilang tadi, ya dia terobsesi menjadi orang lain, lalu lupa pada jati dirinya sendiri. Sekarang bagaimana cara membangun masa depan itu yang benar? Kalau menurut saya, ya lingkungan ini harus menyadari bahwa setiap anak itu punya namanya bakat, punya potensi, yang dalam bahasa asing disebut passion. Ya, nah passion ini kan harus dibangkitkan, harus diketahui sejak dari kecil. Nah, tugasnya orang tua, sistem pendidikan, sekolah, guru, tutor, apapun namanya itu, mengetahui sebetulnya anak ini ya
bakatnya apa. Oke. Itu yang kemudian disebut dengan personal genius zone. Jadi itu yang namanya area genius pribadi. Jadi setiap manusia itu jenius, Kang Yulan. Oh ya. Kalau dia melakukan peran di kehidupan itu sesuai dengan passionnya dia. Karena passion itulah misi Tuhan. Makanya di balik passion itu ada yang namanya mission. Ada misi Tuhan. Nah itulah ketika seseorang melakukan aktivitas hidup di dunia ini sesuai dengan passionnya dia, maka dia sebetulnya sudah menjalankan misi Tuhan. Nah, otomatis kalau itu misi Tuhan, maka nanti dia juga akan diarahkan pada oleh kehidupan itu untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan misi Tuhan. Dia akan diperankan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menyampaikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan. Nah, yang selanjutnya dia juga akan diarahkan oleh Tuhan menjadi manusia unik. Jadi dia akan menjadi wadah untuk menyalurkan energi kreatifnya Tuhan. Itu yang disebut dengan professionalism. Jadi dari passion, kemudian mission, kemudian vocation, kemudian professionalism. Nah, itu yang tidak terjadi. Karena orang tua dari kecil sudah membentuk anak sesuai dengan orang tua mau. Guru membentuk anak di sekolah seperti yang guru mau, seperti yang kurikulum mau. Sehingga ini inputnya begini, outputnya begini. Sehingga kompetensi anak itu ya dibangun berdasarkan kurikulum. Bukan dibangun berdasarkan passionnya tadi. Harusnya kurikulum itu ya bukan memaksa anak harus menjadi kurikulum. Kurikulum itu harusnya mengembangkan anak menjadi dirinya sendiri. Nah inilah ya saya mohon izin ya untuk teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan ini harus disadari ya. Dan banyak yang tidak menyadari itu. Nah jadi apa sih bahagia itu? Kan bahagia itu sederhana ya Kang Yulan. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka. Betul nggak? Betul. Mulai dari hal kecil aja dulu. Kita bekerja di tempat yang kita suka. Itu sudah menimbulkan kebahagiaan. Bahkan bisa jadi uang itu dikesampingkan dulu gitu. Dia tidak mengejar uang, tapi dia akan dikejar uang ketika dia mengerjakan yang dia suka. Tapi kalau dia itu di tempat kerjanya pun pekerjaan itu menjadi beban, dia sendiri tidak begitu happy di tempat itu. Saya yakin berapapun uang yang didapatkan tidak akan membuat dia bahagia. Karena itu ada tekanan. Bahkan bisa jadi malah justru ada depresi, stres. Banyak gak Kang Yulan lihat teman-teman mungkin tempat kerja, ya menghadapi hari Senin itu menjadi suatu neraka gitu. Waduh, udah Senin lagi gitu. Kalau akhir pekan tuh mau Sabtu mau Minggu itu senang gitu. Karena dia tuh sebenarnya senang karena bebas dari tekanan, bebas dari kewajiban, bebas dari beban. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia harus menanggung beban itu lagi. Nah, segala sesuatu yang dikerjakan terasa beban itu sudah neraka itu. Dari situ aja sudah tidak menimbulkan kebahagiaan. Nah, otomatis ya ketika ada keruwetan diri di situ, maka like attracts like. Dia akan menarik semua yang tidak membahagiakan itu ke dalam kehidupan. Gitu. Mohon izin ya, mohon maaf. Coba saya sudah menyaksikan orang-orang yang merasa pekerjaan itu beban, bahkan uang yang didapat dari pekerjaan sebesar apapun tidak berkah. Tidak berkah. Ya, kenapa? Karena prinsipnya keruwetan menarik keruwetan lagi. Nah, jadi bahagia itu dimensinya sangat luas sebetulnya. Dan itu sebetulnya harus dimulai dengan ketika dia lahir itu harus diprofiling oleh orang tuanya. Tadi paling sedikit tipe otaknya apa? Ya karena ternyata tipe otak dan golongan darah itu menginginkan ada perlakuan yang unik dan berbeda. Nah, sementara di sekolah anak dikasih seragam. Dan guru menganggap setiap anak itu sama. Betul. Sehingga di sekolah itu ada yang namanya KKM, ketuntasan minimal. Nah, pokoknya kalau anak disebut sukses kalau fisikanya udah 75 semua.
Gila itu kan. Betul. Itu gila itu. Padahal anak ini belum tentu kan senang fisika. Betul. Dipaksa untuk mencapai pelajaran fisika dengan hasil yang sama, walaupun disebut minimal. Tapi itu kan ada pemaksaan. Iya, betul. Itu yang menyebabkan anak malas pergi ke sekolah. Nah, ada tekanan baru lagi tuh. Semakin malas pergi ke sekolah, semakin disiksa sama orang tuanya. Iya, betul. Uang jajan dikurangi, kemudian diteror oleh orang tuanya, itu udah masuk bullying itu. Iya, betul ya. Jadi sebenarnya tidak sadar, orang tua juga ketika memaksa anak harus mencapai yang sebetulnya itu bukan potensinya dia, itu udah bullying tingkat tinggi itu. Menimbulkan stres. Tambah lagi bullying dari teman-temannya, bullying dari pihak sekolah. Betul. Sebenarnya guru juga tidak sadar sering membuli anak. Misalkan mempermalukan anak di depan temannya karena dia tidak bisa. Itu kan bullying. Bullying itu kan sebetulnya adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang yang merasa diri punya otoritas, yang kemudian merendahkan pihak lain, ya kan? Betul. Bisa secara fisik, secara verbal, secara sosial, bisa juga dalam dunia maya. Gitu. Kayak banyak orang ya, mohon maaf ya, kita mengomentari video punya orang lain dengan komentar yang buruk. Itu kan sudah bullying juga. Cuman tidak sadar karena merasa diri paling benar gitu ya. Iya, betul. Kembali lagi kepada pertanyaan Kang Wilan tadi. Jadi untuk menciptakan kondisi di mana seseorang itu bahagia, ya memang harus digali dari sebetulnya dia itu passionnya apa. Bakat yang Allah titipkan pada dia apa? Karena itu misinya Tuhan bagi dia. Jadi jangan merendahkan. Misalkan dia itu tidak sekolah S3 gitu. Tapi dia bisa membangkitkan potensinya. Misalkan jadi tukang masak yang enak gitu. Nah sekarang ini kan ukuran sukses itu kadang-kadang sekolah, Kang Yulan. Iya, betul. Kalau sekolahnya sampai S3 mencapai kualifikasi akademik yang paling tinggi disebut sukses. Gitu. Oh enggak, saya melihat teman-teman yang sekolahnya udah tinggi-tinggi juga banyak yang stres, gitu. Jadi tidak bisa. Tapi ibu-ibu yang senang masak, dia buka catering, ya berjam-jam dia masak, menurut saya itulah sukses. Gitu. Dia bahagia. Sebaliknya, saya juga banyak, mohon maaf ya kan, saya buka private, Kang Yulan, konsultasi. Banyak yang datang pada saya, orang pendidikannya tinggi, tapi dia tidak happy di pekerjaannya. Banyak ya? Walaupun secara eksternal divalidasi oleh orang lain sukses. Gitu. Sekolah udah tinggi. Pada dia sekolah tidak di jurusan yang dia suka. Dia juga bekerja tidak di pekerjaan yang dia suka. Tapi di pekerjaan yang orang tua mau. Gitu. Dan ternyata stres kan Yulan. Bahkan melihat uang itu seperti melihat sampah. Kan ini kan sangat berbahaya. Nah itu sebabnya kita harus sadar ya. Apa sih yang membuat manusia bahagia? Sederhana aja kalau menurut saya. Sandang, pangan, papan. Itu dia terpenuhi. Setuju nggak kan? Iya, setuju. Sandang berarti pakaian. Pangan berarti makanan. Betul. Papan berarti rumah. Ya. Menurut Kang Yulan, sandang, pangan, papan, ini alami nggak? Kebutuhan alami nggak? Alami ya. Alami kan? Iya. Alami. Butuh nggak itu? Butuh kan? Butuh. Dah, gini aja. Punya rumah, punya baju, punya makanan, ya. Walaupun tidak mewah, tetapi disyukuri, menurut saya sih sudah sampai tuh pada titik bahagia. Tetapi sekarang ditambah nih, mulai ada tambahan. Pernah nggak lihat orang baru penghasilan nambah sedikit aja besok sudah berubah gaya hidup? Iya. Pernah nggak? Iya. Sudah harus ganti telepon, ganti HP. Iya. HP saya ini kasih Kang Yulan. Kasih tiap ulang tahun pasti HP saya ganti. Kasih. Jadi saya itu memang tidak ingin HP-nya seperti apa gitu. Iya. Ya saya bisa sih beli. Cuman karena ada yang ngasih jadi saya udah nggak laku duit saya. Jadi gini. Sekarang gini,
tetap sandang, pangan, papan. Ya. Tetapi mulai menyelinap nih gaya hidup. Oh. Gaya hidup karena ingin divalidasi oleh orang lain. Betul. Misalkan mulai ya, makanya biasa di warteg. Iya. Ya bisa 15.000. Betul. Karena gaya hidup harus difoto makanannya. Iya. Kemudian juga harus difoto di restoran mana, ya toh? Betul. Kan naik tuh, jadi 150.000. Ya. Udah naik berapa kali lipat tuh? 10 kali lah. Ya. Nah, Iya. padahal dia tuh sebetulnya belum bisa di titik itu. Oke. Tapi dia sudah mulai memasukkan kebutuhan yang tidak alami, yaitu validasi. Oke. Mulai pusing nggak itu kira-kira? Iya. Nah, dia doang tidak bahagia tuh. Iya. Ini bagus pertanyaan Kang Yulan. Yang kedua ya, tadi apa? Yang pangan, sandang ya. Sandang. Sebenarnya bajunya udah bagus. Iya. Dia udah nyaman gitu. Dia beli baju harga 200.000 udah oke. Iya. Tapi mulai ada kebutuhan menyelinap gitu karena orang lain pakai baju yang branded. Iya, betul. Kemudian dia pakai kartu kredit, apalagi itu pinjol. Ya, karena ingin divalidasi. Iya, betul. Sehingga bajunya mungkin ada gambar buayanya gitu. Iya, betul. Nah, udah mulai tuh. Mulai pusing tuh. Jadi dia sudah mulai memasuki kebutuhan yang tidak alami. Oke. Nah, kemudian rumah. Iya. Dia udah punya rumah gitu. Tapi karena dia melihat rumah orang lain besar, mewah, dia melupakan rumahnya sendiri. Iya. Rasa syukur hilang, kemudian dia ingin membangun rumah seperti orang lain mau. Kalau kita lihat rumahnya, mohon maaf ya, para artis misalkan. Iya, betul. Juga rumahnya orang-orang kaya kan gitu. Bukan tidak boleh. Ya. Tapi kalau dia sudah di titik itu kemampuannya it's okay gitu. Jadi boleh kita punya keinginan yang alami dan tidak butuh pun boleh. Kalau untuk memenuhi kebutuhannya ada. Nah, itu sudah masuk tuh fase semi neraka itu. Nah, yang lebih bahaya lagi masuk fase yang ketiga nih. Keinginannya sudah tidak alami. Kemudian setelah itu kemudian juga tidak butuh. Misalkan keinginan yang tidak alami itu keinginan yang instan. Iya. Misalkan ingin cepat kaya. Iya. Lalu dia berbisnis dengan cara menipu orang. Iya. Gitu. Karena ingin cepat dapat validasi. Iya. Sudah keinginannya tidak alami, ditambah lagi, memang itu tidak dibutuhkan sebetulnya. Nah, itu udah masuk ke neraka baru. Hati-hati nih Gen Z. Ya, mungkin pernah dengar ada yang namanya Crazy Rich. Yes. Pernah dengar kan? Betul ya, betul. Ya, saya tidak menyebut namanya. Kan berujung di hukum. Ya. Kan? Ya. Betul. Karena itu tidak alami. Makanya kalau ingin bahagia nih, kata Bung Karno, bersikap keraslah di masa muda. Maka semesta akan bersikap lunak di masa tua. Kalau kamu bersikap lunak di masa muda, maka semesta akan bersikap keras di masa tua. Pernah lihat nggak, Kang Yulan, pohon rambutan? Ya. Yang rindang, berbuah, itu tumbuhnya sore ditanam besok panen bukan? Tidak ya. Kenapa? Ada proses dulu lama. Ada proses berapa tahun itu kira-kira? Bisa 10 tahun kan? Betul ya. Bisa 15 tahun kan? Betul. Nah, itu namanya alami. Jadi artinya sesuatu yang alami itu fondasinya dibangun dengan cara yang alami. Pelan-pelan. Jadi ciptakan aja dari sekarang nih Gen Z ya, kebiasaan yang produktif. Misalkan gini, saya mau bangun malam, setiap malam 1 jam buat menulis jurnal. Saya mau bangun malam, setiap malam 1 jam buat nulis apa aja. Saya yakin suatu saat dia akan jadi buku besar. Saya pernah mewawancarai seseorang yang bukunya karyanya banyak. Karena dia itu cuma menulis setiap hari itu 1/2 jam. Tapi dia terus menerus. Konsisten ya? Konsisten di waktu yang sama. Nulis. Ternyata dalam 10 tahun itu bisa menghasilkan ratusan judul buku yang keren. Jadi artinya apa? Ya, sukses atau kebahagiaan itu sebetulnya ditentukan oleh melakukan tindakan-tindakan yang kecil, disengaja, disadari, dan itu terus-menerus, dan tindakan itu mengarah kepada yang kita dambakan.
Oke. Jadi kalau dari sekarang kita membuang-buang waktu, bicara yang nggak karu-karuan, melakukan tindakan-tindakan yang negatif, ya saksikan aja. Pasti ya suatu saat akan mengalami situasi yang sulit. Gitu. Baik, ya. Itu kalau dari saran saya. Nah, yang terakhir, tidak bisa kebahagiaan diukur oleh aspek yang bersifat materi. Jadi bahagia itu sebetulnya bukan di objek, tapi di sudut pandang. Jadi oleh karena itu maka dari sekarang belajar ya ilmu kesadaran supaya kita bisa memandang sesuatu itu dengan sudut pandang yang menguatkan. Jadi apapun situasi di luar, walaupun tidak bisa dikendalikan, kalau kita punya sudut pandang yang menguatkan, pasti itu akan menenteramkan. Baik, Ayah. Itu kalau saran saya. Baik, Ayah. Terima kasih banyak. Luar biasa, Ayah. Saya banyak dapat insight dari Ayah. Mungkin untuk rekan-rekan juga para Gen Z, para generasi muda. Mungkin untuk rekan-rekan yang mungkin ingin ada pertanyaan mungkin ya, nanti selanjutnya bisa menulis di kolom komentar. Nanti juga akan dibahas di tayangan dialog kesadaran berikutnya, Ayah. Baik. Ayah, baik. Terima kasih para sahabat. Ayah juga terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.